Oke, selamat siang menjelang petang. Ya. Terima kasih buat bapak-bapak dari apa nih syuting klub tuh? Tegal, Kalawi. Syuting klub yang dari Tegal. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bukannya kami sengaja, ini memang tidak disengaja. Stand udah kami bikin, ternyata cuaca angin kemarin puting beliung. Ya, terima kasih udah bisa hadir ke sini, bisa datang ke rumahnya Bima Shooting Club. Kalau lapangannya milik Perbakin Kota Cirebon. Perkenalkan, nama saya Oka, saya pengurus di Perbakin Kota Cirebon sekaligus menggawangi anak-anak Bima Shooting Club yang kerucil-kerucil ini menjelang dewasa, gitu. Ya, mungkin kan perbedaannya sangat jauh sih, bapak-bapak sama kakak-kakak, adik-adik, gitu ya. Nah, di sini kita pengen bermain senang aja, kita happy shooting, kita senang-senang sambil sharing dari bapak-bapak, kasih beberapa ilmu buat kami pun begitu sebaliknya bapak-bapak semua. Anak-anak kami ini kebetulan di Perbakin Kota Cirebon kita ada program yang namanya Sekolah Menembak. Nah, karena kita sedang mengembangkan cabur AIPSC, khususnya kita AIPSC sudah masuk cabur ke POP Kota, Pekan Olahraga Pelajar Kota Cirebon. Perjuangan dari kita semua, kami berjuang untuk mereka mempunyai hobi yang punya prestasi gitu loh Pak. Ya. Dan alhamdulillah tahun kemarin beberapa anak dari kami yang bisa memanfaatkan hasil dari prestasi mereka. Yuda angkat tangan, dia masuk SMA favorit melalui prestasi AIPSC. Terus alhamdulillah dari beberapa anak-anak kami juga bisa ikut kompetisi nasional gitu. Makanya nanti di Tegal semoga perkembangan AIPSC bisa lebih pesat. Kalau untuk kejar ke bapak-bapaknya bisa pelan, tapi kalau anak-anaknya wajib, ya Pak. Iya. Program itu kan visinya kan. Betul. Nah, jadi bisa AIPSC itu bisa berkembang di semua daerah, khususnya di Cirebon ini yang kotanya kecil, tapi kita bisa mengembangkan supaya semua orang keracun oleh AIPSC, gitu kan. Untuk state mungkin bapak-bapak yang sudah ikut kompetisi nasional atau ikut sering kompetisi ada? Belum ada. Oke. Yang udah sertif ya Pak? Oh ya. Dengan? Yuma. Oh, oke. Ya. Nah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Ya inilah adanya lapangan kami. Bima awal kali berdiri kita bikin level 1 nasional. Kita ada 7 state, 8 di sini, 3 samping sana sama yang di dalam itu. Alhamdulillah antusiasnya sampai 180 peserta. Semoga nanti Tegal bisa menyusul. Biar kami nggak usah jauh-jauh gitu. Dari sini ke Tegal dong cuma 45 menit. Gantian. Iya, bisa gantian gitu. Mungkin dari saya segitu. Om Henry silakan. Ya disambut lah tamunya nih. Ini Om Henry di Perbakin Kota Cirebon sebagai bagian apa? Kabid bin Sekolah Menembak. Jadi ini sebenarnya masuk ke program beliau. Gitu. Dari program beliau laporan ke saya. Ya kan prestasinya bagaimana, pembinaannya bagaimana gitu. Kalau ada kekurangan, diam aja Pak. Ya kalau ada kelebihan, ungkapin semua. Wah udah bagus-bagus, hanya jeleknya ngumpetin aja. Gitu. Mungkin segitu aja. Untuk Bapak dari Tegalnya silakan. Diwakili aja. Ketuanya klub itu. Mas apa ketuanya klub? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bima Shooting Club serta pengurus Perbakin Kota Cirebon. Siap. Sudah menyambut kami seperti ini. Alhamdulillah kami sangat beruntung sekali. Siap. Karena terus terang ini baru yang pertama. Yang pertama kita mengajukan labber dan anggotanya juga masih anak-anak semua. Anak-anak semua yang di rumah anaknya yang ikut ke sini bapak-bapaknya. Ya jadi mohon dimaklumi. Siap. Karena memang kami awalnya itu membentuk klub itu berawal dari hobi.
Setelah itu kita kedatangan ada Pak Peter yang sudah sertip, mulai kami beranikan diri untuk prestasi. Jadi awal mulanya seperti itu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Afal Dwi Rahmawanto, biasa dipanggil Mas Al. Saya di Kabupaten Tegal, khususnya di pengurus Perbakin Kabupaten Tegal, saya sebagai Ketua Bidang PR. Siap. Saya Ketua Bidang PR. Kami mewakili Ketua Perbakin. Kami mohon maaf karena beliau juga tidak bisa datang, karena memang persiapan kami nanti bulan November ada muskap pergantian ketua, jadi pergantian pengurus. Makanya untuk Pak Ketua beserta pengurus yang lain tidak bisa mendampingi, hanya dimandatkan kepada saya karena saya kebetulan di Kapit PR, dan kebetulan juga kami pengurus di Galeri Shopping. Seperti itu. Jadi sekali lagi kami nanti mohon arahannya, mohon bimbingannya, karena anak-anak ini ikutnya masih baru, mungkin dibanding dengan adik-adik di sini yang lebih sering mengikuti kompetisi, untuk anak-anak yang di sebelah ini mungkin masih jauh beda. Jadi minta bimbingannya, tolong kalau ada yang kurang atau ada yang salah seperti tadi disampaikan, pecah di perut saja, jangan sampai keluar. Pecah di perut aja, jangan sampai keluar. Seperti itu. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam kedatangan kami ke sini kurang berkenan di hati pengurus yang di Cirebon. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum mulai, nanti kan habis makan ngantuk, lebih baik sekarang foto-foto dulu. Ya, gitu. Ayo langsung foto aja dulu, silakan yuk. Kita foto. Itu yang paling utama adalah safety area. Ini sebenarnya safety area. Safety area itu tidak boleh ada green gas, tidak boleh ada BB, tidak boleh ada magazen. Ya, jadi apapun yang terjadi tidak boleh ada BB dan green gas. Kalau ada BB dan green gas kelihatan oleh RM atau RO, range officer atau range master, itu langsung DQ. Kejadian kami di Semarang kemarin, ada petembak Sultan yang membawa driver, bawa supirnya bawa green gas ke situ, padahal bukan petembaknya, tapi petembaknya si supirnya itu bawa green gas, dia taruh di meja safety area, habis itu balik lagi, sama RM kelihatan, sini Pak, Bapak petembak atau bukan? Bukan. Siapa petembaknya? Dipanggil petembaknya, dipanggil. Itu udah jelas salah. Akhirnya apa? DQ. Petembaknya gimana? Nggak bisa banding. Ah, supir saya yang bawa, tapi yang nyuruh siapa? Itu aja, sama seperti itu. Jadi tidak boleh ada BB dan green gas. Terus misalkan magazen itu tidak boleh terisi di safety area. Safety area hanya ada unit atau senjata. Caranya gimana? Begitu Bapak datang, misalkan Bapak mau posisi nyimpen barangnya di mana atau ada adik. Misalkan di sana, hanya ambil kotak box, biasanya kan taruh magazine di dalam box itu. Magazen disimpan di tas, diambil unitnya aja, dibawa ke safety area. Dipastikan itu sudah pas terkunci di holster, lalu dikunci, jangan sampai jatuh. Ya, itu dari awal dulu, dari safety. Itu safety area. Kira-kira udah paham belum? Ada pertanyaan nggak? Nah. Ada yang nanya nggak? Nanya dong Pak, jangan diem aja. Diem baik. Ya, itu dari safety untuk di safety area. Lalu yang kedua, di saat setelah safety area pasti akan mengecek unit dulu, yaitu namanya zeroing area. Zeroing area itu tempat mengecek unit dan magazen, equipment yang lain-lain, termasuk gasnya, magazennya, valve-nya, macam-macam deh. Zeroing itu untuk ngetes dulu. Misalkan kayak di sini kita taruh biasanya di sebelah situ ataupun di sebelah sana. Kita zeroing dulu, habisin satu magazen, dan pastikan setelah zeroing barel atau laras, di dalam laras itu tidak boleh ada BB. Nanti setelah bapak-bapak biasa kejadian, dari anak-anak juga pernah kejadian saat kompetisi, habis zeroing lupa dicolok atau dicek.
Dicek jangan larasnya diginiin ya Pak, nanti bisa meledak ke kepala. Nah itu masih ada. Begitu Bapak main di state, load and make ready, masukin magasin, begitu dikokang, harusnya kan BB masih nyangkut di chamber, tapi ini begitu turun jatuh, Bapak DQ karena ada BB di dalam laras sebelum pertandingan. Begitupun nanti misalkan Bapak di stage pertama atau di stage 2, stage selanjutnya, pastikan kepada RO, izin akan RO pasti ngasih tahu unload and show clear. Begitu show clear, tunjukkan bener-bener clear. BB itu sudah dicolok oleh RO, sudah clear, oke simpan. Tapi apabila Bapak di stage sebelumnya Bapak show clear ternyata RO-nya lupa, dan di stage selanjutnya Bapak ada BB yang jatuh, dibilang DQ, Bapak bisa banding ngomong ke RO-nya. Di stage sebelumnya saya belum show clear. Apa benar? Benar. Kasih saksi, makanya biasa ada yang ngerekam dari video. Buktinya ada. Kalau bukti sudah valid, Bapak bisa banding, bisa main lagi. Ya, untuk safety di luar area seperti itu. Nah, untuk di stage safety kita hitung, kita RO, kebetulan saya sudah sertif RO, Om Henry juga udah sertif RO. Untuk di saat pertandingan, trigger jari kita hitung sampai 3 kali. Misalkan Bapak dari, kita ngadep sini Pak, sebelah sini Pak. Di Bapak dari sini, begitu pindah, jari masih di dalam trigger, kita ngitung 1, 2, 3, berapa langkah. Kalau sampai lebih dari 3, kita bilang stop. Stop, kenapa? Jari masih masuk di laras. Dalam kondisi tidak sedang membidik atau menembak. Tapi kalau Bapak sedang membidik 1, 2, 3 nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak sambil lari tapi ini di dalam 1, 2, 3, 4 kita biasa dikasih lebih, itu kita DQ. Setelah itu safety-nya laras atau arah down range. Kayak state ini down range-nya ke depan sana. Ya, ke sana down range. Arah tembakan lebih gampangnya. Begitu perpindahan itu 45 derajat ke kanan, 45 derajat ke kiri atau 90 derajat dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Lebih dari sini DQ. Jadi target ada di depan kita. Target ada di sini, kita mundur. Itu aman. Begitupun sebelah kiri atau sebaliknya. Arah down range. Biasanya lari bapak-bapak nih. Ya, bapak-bapak itu biasanya bukannya lupa, hilap. Kalau adik-adik biasanya yang kecil-kecil itu dia main balet Pak. Begitu nembak dia mutar, nggak tahu kemana. Nah gitu. Kalau bapak-bapak biasanya hilap, langsung dibawa. Anak keberatan perut. Bukan perut sih, keberatan. Pikiran. Biasa kita lihat bebannya di depan. Lihat di film itu larasnya. Ya kemarin kita acara Brimob aja sama Pak. Brimob yang notabene-nya biasa bawa senjata. Dia dari arah depan, pakai laras panjang. Dibawa, kita stop. Dia bilang masalahnya gimana? Senjata nggak boleh ke depan, apa nggak boleh ke samping, harus di depan. Ini kan di depan muka saya, bukan masalah depan muka, tapi arah down range. Dia harus saya geser ke sini, dia malah di sini. Itu yang nonton RO ketembak semua itu bakalnya kalau kejadian human error gitu. Oke, sampai di sini kita ada pertanyaan nggak? Nanya dong Pak, nanya. Biar komunikatif kitanya nanya. Dari Bima ada yang nanya nggak? Jangan ngelamun. Ini anak-anak kita biasa ikut kompetisi Pak. Mereka digeber. Sama nanti dari Selawi juga sama lah. Ada pertanyaan nggak Pak? Tanya guys. Jangan, nanya tanya dong. Jangan pasrah gitu Pak. Tadi kan katanya kalau BB-nya jatuh DQ. Nah waktu mau mulai ini tadi kan suruh masukin kokang, oke. Itu berarti kan soalnya BB-nya juga udah. Ya itu kalau yang baru Bapak kokang, kondisi BB pasti dia masuk di chamber Pak, bukan di luar. Nah, kalau misalkan kondisi Mas, nggak mungkin jatuh ya? Nggak mungkin jatuh kalau itu, karena chamber itu kan dia dari karet, dia nyangkut. Tapi kalau misalkan ada BB yang sebelum itu, dia kedorong sama BB yang sebelumnya. Dia kedorong akhirnya jatuh. Ini contoh di sini Pak. Tapi nggak soplir nih. Nggak soplir. Sekarang kita masukin. Kita kokang lagi. Ini harusnya jatuh. Pakainya yang high cover. Tuh. Ini satu di sini Pak. Ada dalam. Dia ada di chamber itu kejepit.
setelah dia masukin yang loading, kedorong sama BB yang harusnya satu ya. Ini chambernya mahal. Nah, jadi seperti itu. Jadi mau pasti akan kedorong laras begitu sudah masuk. Untuk kondisi sudah hafal belum? Kondisi 1 2 3. Belum. Oke. Harusnya hafal. Lupa. Kondisi 1. Ayo adek semua. Yum. Jangan Mas. Nanti. Jingga sini Jingga. Kita peragain mau bapak-bapak. Ini siswa Bima angkatan pertama sama Bilkis. Jalva. Ya Bilkis juga suruh sini. Sini. Senjatanya mana? Ambil. Nih Pak, kondisi 1. Load and make ready. Kondisi 1. Om, jangan. Ya, Om di sini. Nah. Masuk. Tunjukkan bahwa ini sudah clear. Clear. Lepas. Hammer down. Holster. Oke. Kondisi 2. Chamber empty. Masukin magazen tanpa dikokang. Make ready. Perintahnya gitu. Oke, langsung disimpan tanpa dikokang, ya. Nah, ini biasanya ada yang salah tafsir. Begitu kondisinya seperti ini, jadi kunci. Ada yang senjatanya maaf, biasa udah sering main. Kalau kata orang Cirebon mah udah jelek, udah dinaikin. Begitu dinaikin, pas kondisi mau nembak, bapak-bapak lupa, langsung dikokang, ini pasti patah. Ya, itu pasti patah. Kami juga banyak yang jadi korban senjatanya seperti itu. Ya, jadi kondisi 2 chamber empty, masukin magazen tanpa dikokang. Oke. Kondisi 3 all empty, tanpa masukin apa-apa, magazen tidak dimasukin, dengan kondisi posisi sudah ready di start. Jadi tetap perintahnya make ready dari RO. Jadi nanti briefing nih dikasih tahu. Ini stage-nya berapa round kayak gini nih. Berapa round, totalnya berapa, ada no shoot, ada flat segala macam, nanti dikasih gun condition all empty. Jadi udah ngerti. Oh, all empty ya, kondisi 3 ya. Berarti tanpa masukkan magazen. Jadi hanya siap aja. Nanti RO kasih tahu. Udah siap. Are you ready? Ready? Stand by. Baru mau main, masukin magazen, kokang, baru tembak dulu. Gitu. Ada pertanyaan? Tanya dong. Ada yang kondisi 3 masih agak bingung. Masih bingung. Kondisi 3. Nanti perintahnya make ready. Diam aja udah dia. Are you ready? Ready. Stand by. Begitu beep baru masukin. Kokang. Tap. Hah? Kunci dulu Kak. Kunci. Kunci dari holster. Kunci holster dibuka. Gini susah nanti. Ya, perintahnya. Make ready. Buka kunci holster. Iya. Iya. You ready? Ready. Stand by. Masukin. Baru nembak. Oke. Ada pertanyaan? Kondisi 1 apal? Load and make ready. Kunci kalau yang high kappa, kalau yang lock tanpa kunci. Nah, unload so clear. Clear hammer down holster. Kunci holster. Kondisi 2. Load and make ready. Stop, sama. Jadi perintah ini, Pak, perintah ini gini. Perintah ini sebenarnya ada 2 itu bisa dipakai. Jadi yang bilang kita baru kemarin di Semarang dikasih tahu oleh RM langsung, Pak, perintahnya sama, load and make ready. Jadi tetap masukkan magazen, tetap dimasukkan magazen bahwa magazen itu ready, load and make ready. Tapi sudah di briefing dari awal, ini pakai option 2, chamber empty. Nah makanya di saat briefing usahakan bapak-bapak di saat briefing itu memahami benar si RO yang sedang berbicara. Jadi, nanti ditanya, misalkan dipanggil namanya Pak Budi, datang, Bapak masih ragu nih, izin RO, kondisi berapa? Kondisi 2. Oh berarti chamber empty. Oh ingetin. Jadi ada beberapa, jadi gini Pak, biar Bapak ikut kompetisi, beberapa kota tuh ada yang berbeda, bukan berbeda sebenarnya, ada yang pemahamannya kadang-kadang, oh sekarang udah ganti perintahnya, gitu, make ready, load and make ready. Jadi apapun
kondisi 1 dan 2 itu load and make ready, kondisi 2 make ready. Gitu. Kondisi 3 make ready, sorry. Kondisi 1 dan 2 load and make ready. Memastikan bahwa load masukin magasin bahwa itu sudah ready. Jadi mau kondisi 1 di kokang sudah ready, chamber terisi, tapi yang kedua juga tanpa dikokang bahwa magasin sudah ready. Nah, kalau yang kondisi 3 tanpa masukin magasin itu perintahnya make ready gitu. Karena tadinya yang PCC pun awalnya perintah kita open action, sekarang nggak ada. Open action itu chamber flagnya dicabut, baru masukin di kokang. Sekarang udah nggak ada open action, masuknya langsung load and make ready juga. Jadi satu perintah. Gitu. Oke Pak, keren. Ada lagi pertanyaannya? Sudah. Jadi kalau misalkan bapak-bapak ragu sama kondisinya sama apapun, boleh tanya ke RO. Biasanya RO ngasih tahu. Itu sudah. Mungkin nanti izin kaitan tadi dengan aturan dari awal, kita mungkin butuh penyesuaian, Pasti. simulasi gitu Pasti. kan. Biar titik-titik mana nih biar kita nggak DQ kan. Karena Boleh. ini omnya mau ikut langsung lomba nanti. Ya. Nanti kita coba dari anak-anak Bima dulu Ya. main. Nanti tunjukin cara mainnya, dan untuk walkthrough atau walkthrough kalau bahasa Indonesia kita pemetaan lah ya. Jadi kita strategi mau nembak dari mana dulu, mau kanan apa kiri, mana yang bisa kelihatan. Tembak reaksi itu bebas Pak, yang terlihat itu ditembak. Bukan berarti jaring itu saya terlihat tapi ditembak ya, itu anggap aja barikade setinggi langit ya kan. Jadi yang bisa ditembak dengan kondisi terbuka itu ya. Jadi tembak reaksi itu bebas, kayak stand ini Bapak bisa dari kanan atau dari kiri, start posisi dari garis merah, mau dari kiri dulu, mau dari kanan dulu, nanti bebas mau itu, semua jejak tembak reaksi itu bebas gitu. Ini karena saya bikin stand terbuka mungkin. Tadi saya bayangannya maaf ini si bapak-bapak barangkali udah bisa kompetisi, mau saya bikin ribet sebenarnya biar bapak pulang. Itu saya pikir gitu, mau saya bikin ribet kira-kira nggak bisa pulang tuh. Soalnya gini, tembak reaksi kalau udah 1 atau 2 menit dan bapak belum selesai kan saya diemin aja. Mana lagi? Bingung mana lagi nih? Gitu. Jadi nanti kita tanya, if you finish, apa kamu sudah selesai? Kalau anda sudah, termasuk ada malfungsi di saat pertandingan, senjata bapak itu rusak, kita diemin sampai dibenerin. Gimana caranya? Asal jangan bongkar unit di sini Pak, ya kan? Karena kejadian di Bandung itu ada yang sudah BT mungkin ya, udah capek unitnya dibanting Pak. Itu unitnya dibanting bukan DQ lagi, KTA-nya kita gunting. Sudah Ketua klub itu. Ya Mas, Ketua klub. dibanting. Bayangin kalau itu senjata api, itu bisa meledak dan efeknya ke semua. Itu KTA-nya kita gunting. Itu nggak boleh. Ya, Pak, kalau yang tadi sensor aja Pak. Yang ada kata-kata itu. Kata-kata sensor Pak. Jangan nanti kita kelihatan. Ya Pak ya, tolong diedit Pak. Iya, beres. Ada tanya lagi? Pakai musik. Silakan pertanyaan. Ya, kalau udah cukup kita briefing state. Kayak yang tadi Pak, lanjutin tadi bermasalah apa yang harus dilakukan? Sekarang di stage 1, di sini ada 6 paper, 1 no shoot, 2 pin plate. Ya, jadi 6 paper. Berarti ada 12 poin, 12 round, ada 2 pin, 1 no shoot. Jangan ditembak-tembak. Jadi totalnya ada 18, 19 sama toplet ya. Jadi ini reload. Mana taruhnya reload? Terserah reloadnya mau di mana, yang penting reload. Jadi teman-teman nanti saya kasih walkthrough 2 menit. Silakan dihitung targetnya ada berapa, reloadnya di mana. Ada pertanyaan? Reload itu ganti mag. Kami magasin. Ganti mag sendiri. Jadi nanti yang dari Tegal bisa liatin teman-teman perempuan main, nanti dicontohkan dulu. Ya. Ini saya manual, seperti ini, alpha cari delta. Jadi kalau di alpha ya bisa di alpha 2, kalau cari Charlie delta. Ini ada no shoot. Kalau tembak saya kurangin poinnya 10, kalau PE kurangi 5. Ya, timer nanti kita tulis timernya berapa. Kayak apa tadi? PE itu penalti. Oh, penaltinya. Tadi Oh, tadi yang kurang. keluar, Oh, oke, kaki ya. terus ini nggak ditembak, paper nggak ditembak, pin pad nggak ditembak. Ada pertanyaan? Kondisi Kondisi 1 dulu, kita main biasa kondisi 1. Load and make ready.
kondisi 1 berarti ya. Dan Nordic Enhancer. Kita selalu bilang kalau di apa? Kalau pertama itu gun Nordic Enhancer. Dihitung langkah kakinya, dihitung. Langkah kaki dihitung. Langkah kaki. Diulangi lagi aja, diulangi lagi aja. Hitung langkah kaki. Jumlah langkah kakinya berapa? Sambil ngitung langkah kakinya ya Om Sunoto. Ini berapa kali? 2, kalau ini 2 kali. Semua? Ya, yang paper 2 kali. Yang kuning itu? 1 sampai jatuh. Kalau belum jatuh tembak lagi. Itu enggak jatuh udah. Kan kenceng sih. Oh, 1 kali. Oh, itu enggak jatuh ya. Oh ya, 1 kali aja. Bunyi berarti. Bunyi. Yang terakhir itu yang merah? Yang merah itu timer. Timer itu timer. Ya, sini nembaknya ke sana. Ini enggak tembak. Nanti tembaknya di sana. Nembaknya? Kalau yang ini jangan nembak sini. Oh ya, jangan nembak sini. Ini nembaknya sana. Sana. Nanti baru pindah. Baru Berarti nembak sana ya Pak? Ye, baru pindah ke sana. Pindah ke sana baru nembak sini. Ini terakhir. Ini terakhir ya, sila. Iya ya. Langsung ya Mas Budi habis ini. Are you ready? Stand by. Lupa. Lupa. 2234. Oh, Break. Nomor 0. Terus aku kalinya kemana? Pulang ke sana. Are you ready? Ready. Stand by. Stand by. Relax. Kepalamu nggak begitu. Nah. Stand by.
Apa? Panas. Are you ready? Latihan kalau kena api neraka panasnya. Wah, dari Lara. Kan Stop. Stop. Arnold and stop, please. Are you ready? Stand by. Cari, awas, cari. Alfa. Masih nggak apa-apa. Stage susah. Ini masih paling gampang sebenarnya. masih shot ini. Bisa di bawah 15 lah harusnya. Sebenarnya saya kasih tahu yang di sini nggak perlu lari ke sana harusnya. Karena tambah reaksi bebas. Di mana yang kelihatan itu bisa shoot. Kalau kita lari ke sana, kalau larinya dari sini ke sana ke kanan terus masuk harusnya kiri dulu ngambilnya, jangan ngambil kanan. Di mana yang targetnya kelihatan itu kita bisa tembak. Untuk yang tegal yang perlu diperhatikan pertama jangan lupa ngisi gas, jangan lupa selek aja udah. Kalau kita ngisi magasin ke unit jangan di dijem. Boleh ya? Jadi kalau teman-teman kunci udah digituin aja, tekan, nggak akan hancur kok, tekan. Karena tekan kenapa? Buat kunci si magasin ke mag release. Selep. Kalau kita masukinnya celek gitu kan, pelan gitu, masukin aja. Terus kedua, pada saat kita lari, reload, tangan jari jangan masuk. Tadi ada beberapa yang masuk. Oh saya enggak om, saya lihat. Karena ngeliatinnya orang, bukan ngeliatin target. Target saya tinggal. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat reload diperhatikan arah laras. Tadi ada yang ke saya, nggak apa-apa. Kita uji cobalah namanya. Nanti kalau sudah event itu nggak boleh. Yang paling simple ini om. Shooter itu paling gampang lihatnya ini. Saya nggak akan lihat shooternya, lihat ininya. Kalau shooternya pasti nembak ya udah begitu. Pada saat lari ada yang masuk, walaupun tidak full. Ini lari sosialisasi di dalam ini. Megangnya dia begini di bawah grid. Dia orang sukir. Kalau sukir itu orang suka perang-perangan. Kan ada ya. Dia airsoft tapi divisinya dia milsim. Ya, Inasok, Porgasi, FAI sama Abu itu mereka mainnya kayak orang perang. Military system namanya. Jadi dibagi dua, rebutan bendera tengah-tengah. Simulation. Jadi yang satu di sini, yang satu depan, ketemunya di tengah. Oh itu barbar. Jadi makanya saya udah nggak mainan lagi. Karena pernah kesut 10 hari nggak hilang. Sini nih. Pelurunya ini juga? Sama, BB-nya sama. Cuman dia FPS-nya di atas 400. Selamat siang. Siang. Welcome to stage 2. This is a medium core. Dek. Yum ah, nanti gelundung Yum, ini gelundung Yum. Oke. Oh, ini terdiri dari
6 paper, 3 plat. Gun condition, loaded and holster, kondisi 1. Car posisi dari sebelah sini. Ada pertanyaan? Untuk plat, karena kita pakainya buat latihan, jadi tidak perlu jatuh. Begitu bunyi ting kita anggap hit. Oke. Terus di squad yang sebelumnya, hati-hati untuk paper sebelah sini. Down range 180, jadi awas jarak tembaknya nggak boleh berhadapan kayak gini, dia harus ada di depan. Kalaupun tertinggal, mundur lagi, tembak ulang. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Reload nggak reload? Bebas di sini. Yang jelas kalau misalkan habis ya reload. Oke, Ya, biar aman reload aja nggak apa-apa, biar aman. ya, silakan walk through. Awas untuk reload dari sini, hati-hati arah laras. Oke, silakan walk through. Adem, Bu. Nyamping ke. Iya, nggak apa-apa ini. Dari sini nggak apa-apa. Nyampe ya. Om Nopi ini, Om Nopi. Nyampe ya, Sul. Nyampe tingginya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Are you ready? Stand by. Stop. Halo sopir kamu udah luar. Kenapa kayak gini? Nggak keluar-keluar. Nah itu nggak boleh macam-macam. Halo sopir kamu udah luar. Nggak Om, nggak apa-apa buat pelajaran aja Om. Halo sopir. Iya, kan saya bilang kalau mau latihan beneran mesti kayak gini, walaupun latihan tetap semprit. Nggak dihitung. 1999 DQ. Anak-anak saya itu. Sorry Om, saya harus sesuai peraturan. Kalau Biasanya nggak pernah kayak gitu. Tiba-tiba di sini macet terus. Dia stretching kayak asli nih soalnya. bukan kaya lagi nih udah. Asli udah asli. Ada load and make ready. Are you ready? Stand by. Dari awal. Dua 11. Izin duduk. Ini durung. Ada yang belum ini masa masuk belum saya. Siapa yang belum? Iya tahu. Berapa orang? 3. Kamu Ini dulu ya. 3. Yang menyimpan marah-marah yang ngejek kamu. Oh yang itu ya. Udah semua soalnya silakan sama siapa. Izin duduk. Masih yang belum siapa? Kayun. Ini tidak di sini udah main. Itu dia. Oh, satu dia belum. Apa mau kamera apa? Itu. Ayo. Ini belum. Iya.